Ya, ada Nuka Azita di sini. Ada Aisyah Grey di sini. Di mana lagi kalau bukan di program favorit kita yaitu Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV pastinya ya, matanya Indonesia. Kamu apa kabar biru-biru? Kamu apa kabar Ping-Ping? Kita ceria banget ya. Kita selalu ceria. Harus selalu ceria tentunya ya. Itu Warna-warni ya kan nyambut kalian yang lagi beraktivitas biar semangat kalau ngeliat kita berdua yang nggak sih seger-seger gitu kayak gulali. Seger-seger kayak jemuran baru diangkat ya say gitu. Iya, jadi apapun yang kalian lagi lakukan mudah-mudahan memberi semangat untuk kalian ya kalau menyaksikan kita gitu. Dan seperti biasa kita akan membawa tema-tema menarik. Selain itu juga banyak banget informasi yang kalian perlu tahu. Makanya nggak boleh di skip ya, tiap kali ada episode terbaru dari Hai Indonesia. Bener banget, karena 1 jam ke depan kita berdua akan ngasih kalian berita, cerita, tips, bahkan mungkin nggak hanya berita dari Indonesia aja ya Grey, dari mancanegara pun kalau memang ini penting untuk kita share, bahkan kita share untuk kalian. Kalau ngomong-ngomong soal liburan, kamu senangnya liburan apa? Aku liburan yang bisa menyatu dengan alam, entah itu di pantai, entah itu di gunung, di bebukitan. Pokoknya enaknya tuh menyatu dengan alam, menikmati indahnya pemandangan serta sejuknya udaranya di sana. Iya ya, sekarang tuh kayak lagi naik daun gitu ya Grey. Kayak kita tuh liburan menyatu dengan alam, wisata alam gitu. Kalau milenials nih bilangnya Nuke, katanya mau healing dulu. Iya, healing. Lama-lama giling juga tuh duit habis. Betul, daripada giling mendingan kita healing. Nah, iya, betul. Kita mau bahas nih salah satu tren wisata untuk kalian ya, kaum healing. Yang memang lagi tren banget nih, ada tren baru. Jadi untuk berwisata maupun melepas penat ataupun untuk kalian healing ataupun pacaran bebas ya. Namanya adalah glamping. Nah, jadi glamping itu tuh kalau misalkan dari singkatan, ini tuh kependekan dari glamorous camping atau camping glamorsai. Nah, ini pertama kali berkembang di Inggris dan juga Amerika. Hal ini berarti glamping merujuk pada sesuatu bentuk perkemahan modern dengan menggabungkan esensi alam dengan adanya fasilitas yang memadai. Nah, itu kalau misalkan kita ngomongin camping kan biasa pakai tenda sederhana. Biasa aja itu gitu. yang lebih proper lagi. Iya, kalau glamping nih kayak kekinian banget lah, instagramable banget kalau kalian memang niatnya camping tapi bisa nambah foto di feeds Instagram kalian. Betul kan? Nah, kalau glamping ini biasanya punya beberapa fasilitas yang biasanya memang sudah tersedia nih di glamping. Itu ada tempat tidur, juga ada listriknya, ada airnya, bak air panas dan juga ada beranda pribadi. Tapi layanan ini mungkin aja berbeda di setiap situs atau tempat yang menyediakan glamping ya. Jadi kamu nih nggak perlu mendirikan tenda seperti kayak camping-camping biasanya. Terus nggak perlu susah mencari sumber air atau mencari sumber makanan atau yang lainnya saat kalian ini glamping. Karena memang biasanya kalau kita glamping kebutuhannya itu sudah ada, disediakan. Benar. Udah enak lah pokoknya ya, tinggal masuk aja. Jadi nuansanya camping tapi penuh kenyamanan. Kayak ya. hotel sebenarnya. Rumah dibawa lebih tepatnya ya saya gitu. Karena ada air panasnya juga. Ada bak air panas. Ada bak kita air di rumah aja nggak panas. punya ya. Lapar gitu. nggak perlu bikin api unggun dulu, nggak perlu. Nggak perlu gini-gini Udah, batu. nggak perlu. Udah tersedia apapun yang kalian mau makanan, tinggal pesan Betul, ya. kan tidurnya juga pakai ini Kasur spring tadi, bed gitu ya, iya. pakai spring bed, terus juga udah proper banget bangunannya, Betul. terus belum lagi ada jendela-jendela yang buat ngopi pagi tuh. Wah. Wih, apalagi kalau menjelang senja, Ih, anak enak senja banget. pamer kopi gitu kan. Benar. Luar Siang-siang biasa. berendam di bathtub. Aduh, panas. Adem tapi airnya jadinya. dingin. Airnya yang dingin, jangan pakai air panas. Betul. Nah, jadi kalau misalkan glamping ini kan punya unsur yang sama nih dengan berkemah tradisional, yaitu ramah lingkungan. Nah, mereka yang lebih suka glamping ini pasti tetap suka akan aktivitas alam dan juga sebagainya, tapi dengan kenyamanan seperti layaknya di rumah bila memasuki kamar tidur kita ya. Iya, jadi kayak bener-bener homey banget gitu lah ya, bukan kayak camping sembarang camping kalau glamping. Benar. Karena memang kalau saat kalian glamping ini juga bisa memilih harganya nih sesuai dengan budget yang kalian punya ya.
Dan lokasi glamping juga bervariasi, mulai dari pegunungan ada, hutan sampai tepi pantai. Kayaknya tepi pantai kita seru ya, Gre. Kalau kita coba, boleh? Glamping untuk beberapa tempat udah ada nih Nuke, udah ada beberapa tempat, kalau nggak salah di Lombok juga udah ada. Udah Dan banyak. itu pas di pinggir pantai kan ada bebukitan tuh, nah di sudut-sudut bukitnya itu. Iya. Jadi pas bangun tidur melihatnya ombak. Ih, Ombak, cakep banget. mau tidur juga yang bikin ngantuk suara-suara ombak. Desir itu kan. ombak. Aduh, enak Aduh, banget. enak banget itu. Kalau kalian nggak mau jauh-jauh dan nggak mau pantai gitu ya, suasana pantai, ada juga yang adem-adem. Di Bandung udah banyak nih kayak gini. Banyak banget. Di Bandung udah banyak banget. Terus kayak macam di Pulau Bintan. Ya. Awalnya kayak gitu kan, Betul. resortnya modelnya glamping. Tapi di Bandung ini juga udah banyak dan pilihannya mungkin kalau di Bandung kan udaranya sejuk gitu ya. Dia kayak macam kita dikasih apa sih namanya? Mau ngomong apa sih Nuke? Heran deh Nuke. Itu loh kayak di hutan-hutan maksudnya. Pohon, burung. Iya. Burung. Maksudnya kita dikasih suasana hutan-hutan gitu. Nah, suasana alami. Suasana Memang alam, mau ngomong gitu kadang-kadang aja susah suasana banget. Ya ampun. Memang ya kadang-kadang kita mau ajak teman untuk camping kan semua pada enggak nyaman, nanti aku toiletnya di mana, tidurnya di mana. Itu yang paling penting, kadang-kadang kan orang nggak mau diajak camping tuh gitu ya. Betul. Nanti susah toiletnya, makannya susah. Padahal esensinya adalah pengen ngajak teman kita ataupun keluarga kita supaya bisa menyatu dengan alam. Nah, glamping ini bisa menjadi solusi ya untuk kalian bisa ngajak teman-teman kalian yang memang sudah nyaman kali ya. Kota kali hidupnya. Kota kali ya. Kali-kali perlu kita ajak untuk healing ke luar kota. Nah, itu Menikmati suasana alam kayak gimana. Nah kalau glamping mah sebenarnya udah nggak susah lah. Ih, nyaman banget Udah pokoknya. nyaman, orang udah ada kasur kok. Makan tinggal minta sesuai budget. Sesuai budget. Sesuai budget. Ya. Paket-paket sih biasanya ya. Paket-paket ada, terus untuk beberapa opsi makanan juga kan kita bisa bawa karena biasanya suka ada kompor kecil juga gitu. Iya, jadi kayaknya udah enak deh guys. Ini nggak seribet kayak camping biasanya kalian di gunung atau di mana gitu kan. Betul. Oke, kita masih bahas tentang wisata glamping nih yang lagi tren juga saat ini. Tapi kita harus take a break dulu sebentar ya kan. Gimana? Nanti kita mau balik lagi. Kita balik lagi dong tentunya dengan segala macam informasi, tapi kita masih akan membahas tentang glamping. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita welcome back lagi nih. Masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Nuka Azita di sini dan juga ada Aisyah Grey yang nemenin kalian semua ya. Dan tadi kita udah spill, kita masih mau bahas tentang wisata glamping. Kalau tadi kan ada beberapa yang udah kita sebut ya. Ada yang nuansanya pantai, nuansanya kayak alam-alam gitu di Pegunungan hutan-hutan, juga, sejuk gitu. udaranya. Nah, di segmen ini kita mau ngasih tahu kalian tentang lokasi-lokasinya ya, Grey. Iya betul banget. Nah kalau misalkan di Bandung kan udah banyak. Nah sebenarnya selain di Bandung tuh kalau misalkan mau glamping di mana aja sih, Nuka? Ada banyak. Ih di mana? Ih, kamu tahu Sukabumi? Ih tahu di mana? Iya itu dia, tapi nama tempatnya Bravo Adventure Glamping. Adanya di Sukabumi gitu. Nah coba kalau yang Sukabumi itu kayak apa nih glampingnya nih? Ya kalau kita bayangkan ya mungkin glamping tuh hanya menginap aja gitu. Nah kalau di Bravo Adventure Sukabumi ini kalian bisa mencoba glamping dan rafting sekaligus. Jadi nggak menawarkan glamping aja, ada raftingnya Wah, juga seru banget. gitu. Jadi nggak hanya bobo-bobo shanty gitu. Tapi kita ada bisa aktivitasnya main-main juga dulu. ya? Iya Wah. dong gitu. Nah kalau bentuk tendanya sendiri glampingnya ini menyerupai dengan bawang. Kayak gimana ya? Bawang. Fasilitas yang diberikan pun terbilang lengkap, termasuk di sini ada disediakan makan, terus penyejuk udara juga dan kamar mandi dengan air panas. Tuh kan kurang enak apa lagi kalian. Setelah itu kalian bisa memacu adrenalin kalian nih dengan bermain paintball atau berarung jeram menyusuri Sungai Citarik. Jangan khawatir, kalian ini nantinya akan dipandu instruktur terlatih dan juga berpengalaman ya. Kalau kalian belum puas tadi berkegiatan di outdoor, tenang, ini masih ada lagi tantangan bersepeda lintas alam. Jadi kalian gak usah bawa sepeda dari rumah, gak usah gitu kan. Karena nantinya pihak pengelola ini sudah memberikan layanan penyewaan sepeda. Atau kalau kalian lebih ingin menguji adrenalin dan kekuatan kaki, kalian juga bisa trekking dan hiking ya, yang bisa menjadi pilihan kegiatan outdoor lain yang ditawarkan di Bravo Adventure Sukabumi.
Nah, kalau mulai dari harga berapa sih kira-kira? Tenang, ini masih masuk di kantong kalian kok, karena harganya dimulai dari 200.000 aja per malam. Wah, 200.000 dapat air panas, Murah dapat AC kan? gitu kan? Iya, penyejuk Wah, udara. dapat makan juga tadi ya? Dapat makan juga. Dapat makan juga, say. Gitu. Wah, boleh nih menjadi salah satu opsi untuk kalian Betul. yang ingin mencoba wisata glamping. Nah, selain itu juga ada lagi nih di Tawangmangu Wonder Park. Wih. Nah, jadi ini adalah salah satu destinasi wisata yang populer di mana? Di sekitaran Solo. Mana nih yang nonton dari Solo? Gak heran nih jika ada banyak tempat wisata dan juga penginapan dengan beragam tema yang tumbuh menjamur di sana. Salah satunya adalah Tawangmangu Wonder Park. Jadi kalau glamping di sini nih punya bentuk kubah berbahan kayu yang terlihat estetik banget gitu dan juga menyatu dengan alam sekitar. Nah, jadi di sana tuh ada taman, ada hutan pinus dan juga beragam spot instagramable nih yang bisa kalian gunakan untuk mengambil-ngambil foto untuk mempercantik sosial media kalian. Dan kalau misalkan di Solo ini harga per malamnya dimulai dari harga 350.000 aja, say. Ih kan murah-murah banget lagi dengan fasilitas yang udah ditawarkan, kayaknya harga segitu tuh worth it lah ya. Worth it banget. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke daerah Purworejo nih. Di Purworejo juga ternyata ada. Ini namanya Delowana. Loano. Kok Loana? Deloano. Loano. Ayo mau kemana? Deloano di Purworejo. Nah, di sini juga menawarkan sensasi bermalam di tengah alam terbuka Purworejo yang memang kita tahu jauh banget dari keramaian ya. Jadi spot glamping ini terletak di kawasan hutan pinus yang asri dan juga sejuk pastinya. Dan yang menarik lagi, Deloano ini merupakan salah satu titik nomadic tourism yang mendukung salah satu destinasi prioritas Indonesia yakni Borobudur. Nah, nomadic tourism ini sendiri adalah konsep untuk mengungsikan ya kan fasilitas untuk tamu ke alam. Jadi baru juga nih, inovasi baru. Biasanya disuguhkan mungkin hotel-hotel yang di kota, ini ke alam gitu ya kan. Dan konsep ini menyasar wisatawan milenial yang pastinya yang selalu mencari pengalaman baru dan kenyamanan dalam perjalanan. Harga per malamnya untuk menginap di Deloano Glamping ini dimulai dari 400.000 per malam. Jadi setiap tendanya nanti nih akan dilengkapi dengan kasur dan juga bantal yang empuk, terus selimut tebal yang hangat, ada juga colokan listrik kalau kalian butuh untuk mencharge apapun itu gadget kalian, dan juga pastinya ada wifi. Wah, mewah banget, ada wifi ya. Bener. Jadinya memang nih atraksi wisata yang bisa kalian coba di sini antara lain juga ada off-road, terus bisa barbekyuan bersama keluarga, sampai bersuah foto di jalan setapak yang memang sengaja dibuat dari balok kayu. Wah, pantesan. Instagramable banget ya untuk kalian. Kayaknya cocok banget nih kalau misalkan untuk kalian yang pengen liburan tapi masih ada kerjaan, masih ada sekolah, belajar, karena di sana juga ada wifi say, ya. Jadi work from the jungle istilahnya. Betul. Nah, berikut ini ada juga glamping di Bali. Jadi kalau misalkan liburan di Bali gitu-gitu aja nginep di villa, di hotel, cobain deh sesekali 1-2 malam cobain glampingnya juga. Karena ada nih di Iglo Glamping. Di sini kalian bisa mendapatkan pemandangan langsung Danau Batur yang tenang dan juga gagahna Gunung Batur. Nah, di sana aktivitas yang bisa kalian lakukan adalah memancing, mendaki, terus juga bisa bersepeda di sekitar penginapan. Nah, bisa banget nih kalau misalkan kamu pengen liburan bareng keluarga. Atau buat kamu yang lagi mager, bisa banget untuk ngegrill di pinggir danau dan menikmati santapan lezat sambil menikmati indahnya danau. Nah, kalau kamarnya sendiri berbentuk unik banget nih. Ini menyerupai bola berwarna putih yang dibentuk dari susunan kerangka segitiga. Soal fasilitas kamar, tenang, ada kasur empuk banget, ukurannya udah double bed yang menjamin punggung kamu aman dari pegalinu. Selain itu juga ada meja kursi, ada shower dan juga dapur kecil. Dan di sini kamu bisa nginap untuk harganya mulai dari 400 ribuan lah kurang lebih per malam. Jadi nggak melulu nginep di hotel ataupun villa ya kalau ke Bali ya. Iya, jadi kita bisa kayak cari sensasi baru gitu loh, ya kan. Benar. Menikmati suasana Bali tapi sambil glamping gitu kan. Harga 400 ribu untuk di Bali kayaknya itu worth it lah. Oke
oke lah. Oke lah. Dan nggak lagi pemandangannya nggak harus selalu pantai kan di sana kan. Iya. Sesekali nikmati danau supaya menikmati ketenangan. Iya, Bali Wah. itu kan mau di mana juga udah cakep deh, udah indah deh gitu Wah, kan. indah deh, guys. Oke, selanjutnya ini ada Nira Camper Village. Nah, kalau glamping pada umumnya menawarkan sensasi menginap di sebuah tenda dengan beragam fasilitas. Kalau di Nira Camper Village Yogyakarta ini menawarkan suasana glamping yang berbeda nih, dengan unit berupa gelembung besar yang transparan. Berarti kita tidurnya kelihatan dong ya? Ih, Kelihatan. kalau ngiler ketahuan dong, Say. Ngorok kedengeran dong. Bener. Yang ngorok siapa jadi ya nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Nah, glamping bubble di Nira Camper Village ini berbentuk mirip dengan igloo yang letaknya di tengah pesawahan. Udah letaknya dengan sawah ya kan? Ih, itu apa? Ular. Nah, bentuk bubble tent-nya ini yang transparan memang akan membuat tamu yang menginap ini dapat melihat bintang dengan jelas pada malam hari. Meski terlihat ringan, tapi bubble tent ini terbuat dari bahan plastik khusus yang kuat seperti tenda loh ya, jangan salah. Dan pilihan glamping bubble di Nira Camper Village ini juga cocok untuk orang yang mencari pengalaman menginap super unik nih gitu. Dan Nira Camper Village Yogyakarta ini juga menawarkan berbagai fasilitas untuk tamu seperti bubble tent, kamar mandi yang terpisah, ruang tengah, pantry, hingga kolam renang. Dan kalau untuk menginap di sini kalian cukup menyiapkan aja ya kocek 750.000 per malamnya. 750.000 per malamnya untuk kalian yang ingin sensasi menginap yang beda dari yang lain. Tidur di tengah persawahan gimana tuh kan? Ngomong-ngomong kita mesti pakai sunblock terus dong ya? Panas ya kalau siang. Bener. Iya, kalau malam sih enak, tapi kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan, tapi hujan malah lucu tahu ngeliat rintik-rintik hujannya gitu, Iya tapi kita sih. nggak basah. Oh iya Ih, sih. seru tahu. Iya sih, terus ditemenin bunyi jangkrik gitu ya. Iya, Ih, lucu deh. lucu. Ih, buat kalian yang baru nikah boleh nih untuk honeymoon-honeymoonnya gitu ya. Jangan transparan, ntar Kan lihat kelihatan. bintang, Tapi ntar kelihatan orang. semalam aja. Oh ya udah. Mm-mm. Berarti boleh nonton gratis dong yang lain. Iya. Oke, lanjut Oke, kita. lanjut ada lagi nih kalian yang tinggal ataupun sering banget liburan ke Kepulauan Riau. Nah, di Bintan seperti yang Nuko udah bilang tadi di segmen 1 ya. Di Kepulauan Riau juga terdapat area glamping yaitu The Canopy. Resort ini memiliki 41 tenda safari dengan 5 tipe ruangan berbeda. Ada garden tent, safari tent, lagoon view tent, ada juga lagoon view deluxe tent, dan juga glamping deluxe tent. Wah, udah deluxe berarti mewah ya. Jadi setiap tenda ini memiliki ruangan yang luas banget. Nah, ensuite dengan tanaman pribadi, tempat tidur besar tipe 4 poster, serta fasilitas modern seperti AC, televisi LCD, dan juga wifi. Mewah banget ya. Selain itu juga resort ini memiliki Crystal Lagoon yang menjadi area rekreasi laguna air laut pertama di Asia Tenggara yang menawarkan berbagai macam kegiatan air seperti berenang, kayak, wakeboarding, hingga jet of water. Harga per malam ini untuk kalian yang ingin menginap nih di The Canopy mulai dari harga 1,2 juta. Nggak heran ya, soalnya fasilitasnya juga mewah banget. Belum lagi kalian bisa menikmati kolam renang air asin pertama di Indonesia. Di Asia ya, Gimana tuh kalau renang air terbesar. asin? Kalau keminum lumayan. Lumayan. Asin. Tapi kalau lagi sakit tenggorokan boleh lah. kumur-kumur. Benar. Iya, jadi ada harga, ada kualitas ya memang. Kenapa Bener harganya banget. agak-agak mahal? Karena mungkin kan fasilitas yang disuguhkan juga lain daripada yang lain gitu. Oke, sekarang kita ke tempat berikutnya. Ini ada namanya Watu Kaka Glamping Resort. Nah, kalau Watu Kaka Resort ini merupakan sebuah resort dengan konsep glamping yang terletak di barat daya Pulau Sumba. Wah, keren banget gak sih? Udah menikmati pemandangan alamnya Sumba, glamping pula. Waduh. Wah, ini cakep sih. Properti ini menawarkan 4 luxury suite stand di puncak tebing yang dikelilingi hutan dan juga menghadap lautan. Masing-masing tenda ini memiliki fasilitas AC, terus ada wifi, serta kasur ukuran queen yang bisa membuat kamu lupa kalau kamu nih sedang menginap di tenda. Jadi beragam aktivitas juga seperti trekking, spa, berkuda, sampai berselancar bisa kalian nikmati saat menginap di Watu Kaka Resort.
Harga per malam di Watu Kakak Glamping Resort ini mulai dari harga 2,5 juta rupiah. Nah, emang kalau kita ngomongin Sumba tuh banyak banget penginapan yang kece, tapi memang yang paling mahal dari Sumba adalah pemandangannya. Kecantikan alamnya guys yang bener disuguhkan memang tidak bisa, sebenarnya tidak terbayarkan oleh apapun. Luf, kita luf. Kita berdua luf banget sama Aku mau Sumba. ke sana. Nanti ya kalau udah ada calon. Nah, untuk Ini virtual dulu aja gitu. honeymoonnya ke sana selesai. Cucu, ya. Cari aja dulu calon. Bener. Oke, Oke. lanjut. Yuk lanjut, ini ada untuk kalian, kita kan udah ngomong juga tadi kalau ternyata glamping itu kan banyak di Bandung. Nah ada rekomen nih dari kita untuk kalian yang pengen nyobain glamping di Bandung, yaitu glamping Lakeside Ranca Bali. Sesuai dengan namanya Lakeside, maka lokasi glamping ini berdampingan dengan lake atau Danau Situ Patenggang, Bandung. Glamping di sini tuh dimulai dengan harga sewa sekitar 1,2 juta untuk 4 orang sampai 2,7 juta per tenda untuk kapasitas 8 orang. Jadi tergantung pilihan tendanya ya. Ada jenis tenda Lakeside mulai dari family sampai dengan dome camping ground. Lokasinya juga beda-beda. Contohnya nih seperti Lakeside Tent berada di tepat sisi danaunya. Selain itu pemandangan di sana juga didominasi oleh perkebunan teh. Jadi kamu bisa mendapatkan wifi dan aktivitas seru seperti di walk, ada off-road, ada juga menikmati sajian di pinisi. Terus rafting juga ada. Kalau kalian mau main ke Kawah Putih juga bisa karena lokasinya dekat dan masih banyak lagi pilihannya, say. Luar biasa ya, itu tadi beberapa lokasi pilihan kalian untuk glamping ya kan, mulai dari Bali, Bandung, Sukabumi, Yogyakarta, Sumba pun ada tadi ya kan? Sampai ke Bintan juga Bintang, ya. Purworejo, Yogyakarta, gitu. Solo ya. Iya, banyak lah pokoknya. Mungkin masih banyak tempat-tempat glamping lainnya, tapi kita nggak bisa bahas semua di sini karena terbatasnya waktu kita ya. Benar, tapi kita kalau kurang lebih sudah mewakili semua tempat destinasi wisata ya. Jadi kalian tinggal pilih mau berwisata ke kota mana. Betul. Oke, tahan dulu, kita masih mau bahas lagi nanti info tentang glamping lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai Balik milenials. lagi. Wah, kita balik lagi. Tentunya terima kasih untuk kalian yang setia menanti. Masih di Hai Indonesia ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik pastinya. Masih sama si biru dan si pink yang kayak gulali. Betul, kita kayak gulali ya. Iya. Nah, Nuka tadi kan kita dari segmen 1 bahasnya wisata glamping ya kan. Mulai dari seperti apa sih wisata glamping, terus juga lokasi-lokasi untuk kalian mencoba wisata glamping di Indonesia. Nah, di segmen ini kita mau kasih tahu kalau ternyata wisata ataupun spot glamping terbaik di dunia itu ada di mana aja. Ya ini kita rangkum sedikit lah ya. Boleh lah. Gitu, ada di mana-mananya yang ada di seluruh dunia. Kalau tadi kan pilihannya di Indonesia. Kalau ini kita bagi nih pilihannya ada di seluruh dunia. Siapa tahu budgetnya lebih ya, monggo. Iya, kalau punya budget lebih, mungkin ini menjadi pilihan buat kalian. Sok, silahkan. Yang pertama ada di mana, Grey? Yang pertama ada di Chile. Nah, ini namanya Eco Camp Patagonia. Eco Camp adalah spot glamping di jantung Taman Nasional Torres del Paine. Penginapan ini menjadi salah satu tempat paling menakjubkan di Amerika Selatan. Nah, setiap kamarnya nih disediakan fasilitas lengkap dengan segala fitur teknologi ramah lingkungan. Nah, pengunjung juga kalau misalkan ke sana nih bisa melakukan kegiatan di luar penginapan. Seperti apa sih kegiatannya? Nah, ini ada menjelajah, bisa mendaki, bisa mancing dan juga wisata satwa liar di siang hari. Bentuk kamarnya juga unik banget nih. Kenapa? Karena setiap kamar ini dibangun dengan gaya tempat tinggal suku Kaweskar kuno. Jadi di malam hari ini wisatawan bisa dimanjakan dengan taburan bintang yang dapat dilihat dari langit-langit kubah kamar. Wow. Keren banget gak sih? Bingung say. Iya, selanjutnya ini ada di Thailand, Swadhyap gitu kan. Swadhyap gitu. Nah, ini ada namanya Four Seasons, apa nih? Tintit ya? Namanya kok lucu ya. Oke, Four Seasons Tintit Camp Golden Triangle ini bakal jadi spot glamping
yang membuat kalian bakal terpesona. Ini lokasinya ada di timur laut Thailand, Chiang Rai. Dan wisatawan di sini dapat secara langsung melihat negara tetangga Laos dan juga Myanmar. Selain itu, wisatawan dapat menghabiskan waktu dengan melihat gajah dan berjalan-jalan bersama pemandu wisatanya nanti di sana. Jadi banyak hal banget yang dapat dijelajahi di sini, misalkan ada hutan bambu, terus jalur pendakian gunung dan juga kuil Buddha. Di setiap kamarnya nanti disediakan temanya masing-masing nih, karena memang nantinya akan dilengkapi dengan artefak dan juga perabotan khas Thailand. Pemandangan yang ditawarkan adalah Sungai Ruak, Myanmar, serta pegunungan yang cukup indah gitu. Wow ya, jadi siapa tahu kalian pengen liburan ke sana ya kan? Boleh. Dan Indonesia masuk menjadi salah satu wisata glamping indah dunia. Nah ini yaitu lokasinya ada di Ubud ya, namanya adalah Capella Ubud. Jadi kalau misalkan kita lihat dari Travel and Leisure, Capella Ubud ini menempati urutan pertama sebagai resort dengan layanan terbaik say. Wah, lokasinya indah udah pasti dan juga makanannya enak. Nah Capella Ubud ini merupakan glamping yang berlokasi di Ubud pastinya, Bali. Dan ini menawarkan 22 kamar lengkap dengan kolam jacuzzi, spa, bahkan fasilitas gym indoor maupun outdoor. Nah resort ini mengusung atap berbentuk tenda, jadi setiap kayu yang digunakan untuk interior adalah kayu jati dengan ukiran ornamen khas Bali. Nah penginapan ini letaknya nih ada di tengah hutan. Bentuknya juga seperti rumah pohon yang dikelilingi oleh sungai, sawah, serta pepohonan. Jadi kalau menikmati pemandangan belum juga memuaskan hati, kamu bisa menjelajah ke kuil yang ada di Ubud, say. Wah, bangga gak sih? Bangga dong Indonesia masuk, apalagi Bali ya kan. Iya dong. Bali memang udah terkenal sih di penjuru dunia gitu dengan keindahannya. Dan juga tadi pelayanan nomor 1, gak Betul, heran. gak heran kalau di Bali. Oke, selanjutnya kita ke Tanzania. Ini ada namanya The Highlands. Nah, The Highlands di Ngorongoro namanya kok lucu ya. Nah, ini letaknya di daerah Ngorongoro, Tanzania. Di sini menawarkan kalian penginapan berbentuk rumah pohon dengan konsep back to nature. Nah, glamping ini dibangun di lereng gunung berapi Olmoti, sehingga wisatawan nantinya bisa disuguhi pemandangan ekosistem ya Serengeti. Bacanya benar nggak sih? Serengeti apa Serengeti gitu ya? Ya mungkin nanti kalian bisa benarkan kalau mungkin Luka salah penyebutannya ya. Dan kamarnya nanti berbentuk kubah, ini memiliki fasilitas perapian, perpustakaan, bar, bahkan selimut-selimut yang dapat digunakan. Nah, di setiap kamar yang dibuat ini memang memiliki jarak agar menciptakan kenyamanan dan privasi untuk para wisatawan yang berkunjung. Dengan fasilitas lengkap dan juga super mewah ini, tentunya penginapan ini akan dibanderol dengan harga yang selangit katanya. Wisatawan ini perlu merogoh kocek sekitar 700 pound sterling atau setara dengan 11,7 juta per malam. Dapat motor 1 kayaknya tuh bisa kalau di Indonesia. Nggak jadi ke sana. Jadi kita virtual aja ke Tanzanianya kalau gitu ya. Iya, kita ke Solo aja. Tapi kalau memang kalian yang ada rezeki mah nggak apa-apa sok gitu kan ya, boleh. nggak apa-apa. Per malamnya 11,7 juta. Kalau kita mendingan enggak ya. Kayaknya kita kan hobinya tidur ya. Mana inget kita tidur di mana kan? Ya, gue nggak mau kemana-mana kalau kita di kamar aja udah. Di kamar aja ya. 11,7 juta kalau lu kemana-mana malam dong baru balik kan sayang ya. Benar. Oke, nah berikutnya ada di Swiss, yaitu namanya White Pot. Nah ini kalau misalkan kita liburan ke Swiss itu kan emang menggiurkan sekali ya, karena Swiss itu memiliki pemandangan yang indah banget, alamnya juga indah banget. Nah jadi wajib banget juga nih White Pot ini masuk ke dalam bucket list kalian. Jadi kegiatannya dijamin memberikan pengalaman baru buat kamu nih. Kenapa? Karena White Pot terletak di jantung pegunungan salju Alpen Swiss. Jadi selain memandangi salju, wisatawan juga mendapatkan panorama indah banget dari Danau Ganeva yang cantik. Kamarnya yang disediakan ini memiliki bentuk yang serupa dengan iglo atau bangunan observatorium. Hal menarik lainnya adalah warna pot akan berubah sesuai musim say. Mewah banget. Kayak bunglon gitu ya. Kayak bunglon. Nah, jadi kalau kamu nginap saat musim salju nih, potnya akan berwarna putih.
Kalau kamu nginapnya di musim semi, akan berubah menjadi hijau. Nah, kalau kita ngomongin fasilitas penginapannya, ini eco luxury. Ini tentunya sudah dilengkapi dengan kasur, udah ada. Dapur, teras untuk bersantai, bahkan wood burning stove untuk kalian yang ingin ataupun membutuhkan penghangat ruangan. Nah, banyak kegiatan juga yang bisa dilakukan di sana seperti snow swing, dog sledding, dan juga snowboarding. Jadi untuk kalian yang pengen bermain dengan salju, boleh nih nginep ya glamping di sana. Oke, itu tadi di Swiss ya. Dari Swiss kita bergerak lagi ke Jepang. Di Jepang juga punya ini namanya Hoshinoya Fuji. Nah, spot glamping satu ini berada di tepi Danau Kawaguchi. Nah, prefektur Yamanashi, Jepang ya, lokasinya di situ. Dan Hoshinoya Fuji menjadi penginapan berkonsep glamping pertama yang ada di Jepang. Dan penginapan ini menyuguhkan panorama Gunung Fuji dan juga hutan musim dingin. Bentuk setiap kamarnya menyerupai kabin dengan jendela berkaca besar dan jendelanya juga nanti diatur sedemikian rupa nih agar menghadap langsung ke Gunung Fuji. Keren banget gak sih? Gitu. Dan banyak hal banget nih yang bisa kalian lakukan kalau di penginapan ini ya, seperti kalian bisa menikmati wine khas Jepang atau menyantap hidangan gibier musim dingin dengan daging satwa liar seperti rusa atau babi hutan. Nah, pihak penginapan juga nantinya biasanya akan memberikan kotatsu atau meja penghangat. Selain itu, wisatawan di sini juga dapat melakukan aktivitas menantang yang ada di luar penginapan. Hoshinoya Fuji juga menawarkan kegiatan jelajah alam seperti pendakian. Kalian juga bisa berkuda, bahkan sampai berkano di Danau Kawaguchi. Mau lebih ekstrim lagi, nyebur di danaunya, say. Ya. Iya. Itu dia. Oke, nah itu dia beberapa spot ataupun tempat wisata glamping terbaik yang ada di dunia. Jadi kalian silakan pilih ya mau kemana. Iya. Kalau misalkan jalan-jalan ke Swiss, tadi pemandangannya juga luar biasa, mewah dengan putih-putih salju gitu. Nah, kayaknya cocok banget kalau pas lagi winter. Ataupun ke Yamaguchi tadi ya. Yamaguchi ada di Jepang ya. Hoshinoya Fuji. Betul, ataupun Swadikap tadi kalian bisa ke Thailand. Ke Thailand, Swadikap, begitu. Aku mau sih ke Thailand. Ngapain kamu ke Thailand? Mau Swadikap. Ya sebenarnya masih banyak tempat-tempat lainnya mungkin di seluruh dunia yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi itu mungkin mewakili ya, siapa tahu bisa menjadi pilihan kalian untuk glamping ke luar negeri gitu. Oke, kita harus break lagi, jangan kemana-mana ya, kita akan bahas yang lebih menarik lagi abis ini ya, Grey. Bahas apa kira-kira Nuke? Oh, kalau kalian penasaran makanya jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai millennials, kembali lagi tentunya setelah tadi 3 segmen kita menemani. Jadi masih ada Aisyah Grey di sini dan juga masih ada Nuke. Tentunya di Hai Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik. Betul. Nah, segmen 1, 2, 3 tadi kita udah bahas tentang wisata glamping. Iya, yang lagi naik daun juga belakangan ini karena mulai banyak ya tempat-tempat wisata menyediakan glamping Untuk kaum healing. kaum milenial. Betul. Yang sukanya hilang. Aduh, hati-hati habis itu ya. uangnya hilang. Ya betul. Sekarang kita mau bahas apa sih? Kita lebih bahas ke berita-berita ringan aja kali ya. Ini datangnya dari mancanegara bisa dibilang, tapi mengharumkan nama bangsa Indonesia. Berita apa tuh? Nah, kamu nggak tahu itu kemarin ya? Iya, aku nggak tahu ya ada apa, Nuka ada apa. Aku pengen tahu banget ada apa sih. Itu kemarin yang rame di media sosial. Itu apa sih demo? Enggak. Kali ini yang lebih berfaedah. Pasar, antri minyak. Enggak, ini berfaedah, ini membanggakan. Enggak ada pasar, enggak ada minyak, enggak ada. Apa sih? Coachella. Coachella, say. Itu dia. Ada apa di Coachella? Kamu pernah dengar nama Nicki dan Rich Brian? Kenapa dia? Rich Brian. Betul. Itu kan penyanyi Indonesia, tampil di Coachella. Ih, Keren nggak? nggak mungkin. Mungkin. Nggak mungkin. Kamu kudet, kurang update. Baru tahu gimana kan? ceritanya? Iya, jadi si Nicki dan Rich Brian ini cetak sejarah tampil di Coachella gitu. Jadi Nicki dan Rich Brian mencetak sejarah dengan menjadi 2 musisi pertama asal Indonesia guys yang berhasil tampil di panggung Coachella di Amerika Serikat beberapa waktu lalu.
Nah, momen bersejarah ini ya kan berawal dari bersejarah dari Nicky ini di festival musik terbesar Amerika Serikat tersebut ya. Jadi terjadi ketika dia membawakan lagu Sempurna. Itu tuh di hari keduanya, hari pertama dia bawa Itu lagunya dia yang ini ya, Summertime. Andre and the Backbones. Iya, Oke. tapi sebelumnya dia bawain lagunya dia dulu. Jadi ada 2 hari apa dia tampil ya, beda gitu. Nah terus hari berikutnya dia tampil dengan membawakan lagu Sempurna ini. Dia ngomong pakai bahasa Inggris, ini lagu dipersembahkan untuk keluarganya dan juga My Country. Nah jadi lagu Andre and the This is for Backbone. my country. Jadi gitu. Iya, This is Dan for that my is the family music of and my country. Beda. Oh beda. Itu cuma speech doang, bukan lagunya ya? Bukan. Oke. Jadi ini menjadi lagu pertama berbahasa Indonesia yang dinyanyikan di atas panggung Coachella. Nah, 1 hari setelahnya giliran Rich Brian yang memainkan setnya di Coachella Festival 2022. Dia terlebih dahulu memperkenalkan dirinya sebagai musisi asal Jakarta, Indonesia. Juga ada. Oh, keren. Dan dia langsung menggeber gospel sebagai lagu pertamanya. Dia juga kemudian membawakan sejumlah lagu lain seperti Throw Your Glow Like That hingga Drive Safe ya. Rich Brian juga mengaku sosok aktor Joe Taslim lah yang menjadi inspirasi terbesar untuk dapat berkarir secara internasional. Maksudnya berkarir di internasional ya. Go internasional ya, Go Say. international, Say. Jadi selain Nicky and Brian, terdapat musisi tanah air lain yang juga ikut tampil tahun ini. Ada rapper Warren Hu yang juga tergabung di label 88 Rising yang ikut meramaikan panggung Coachella Festival 2022. Nah, ketiga penyanyi tersebut juga tampil bersama dengan musisi dari label di label yang sama seperti Jackson Wang, CL hingga Utada Hikaru. Wow, itu dia ya. Semakin banyak tentunya artis-artis berbakat Indonesia yang go internasional. Keren gak sih? Ih, Gitu. Nuke. Kita bangga dong. Hai Indonesia, kapan syutingnya di Amerika? Coba ditanya. Kita juga mau begitu ya. Kita bikin Hai Amerika. Enggak dong, gitu ya. tetap. Hai Indonesia. Jadi kita mengharumkan nama Indonesia di Amerika. Betul, yang nonton orang-orang Indonesia yang ada di Amerika. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Keren. Oke, semoga Indonesia bisa go internasional ya. Yap. Berita berikutnya yang bisa kita sampaikan untuk menambah informasi kalian adalah manfaat dari kulit pisang. Emang bisa? Ada manfaatnya, Say. Buat apa? Selain Bukannya kita kulit buat pisangin orang, bikin kepleset orang kan? selain buat itu ada manfaatnya ternyata. Apa ternyata? Kenapa? Karena kalau kita ngomongin pisang, pisang sendiri kan mengandung banyak serat dan juga rendah lemak yang menjadikannya tuh cemilan baik untuk mencegah kelaparan tapi juga bisa mengisi energi kembali. Nah, gak hanya daging buahnya aja, kulit pisang juga mengandung berbagai nutrisi yang bisa bermanfaat bagi tubuh. Penelitian yang diterbitkan dalam proses Safety and Environmental Protection menunjukkan bahwa kulit pisang ini mengandung hamil dong ya? Enggak dong, Oh, beda. maksudnya dia ada kandungan. ada kandungannya. Bukan ya? kandungan bayi, bukan. Oh, bukan. Oke, kirain kulit pisang mengandung enggak ya? Enggak. Oh, enggak. Oke. Jadi kulit pisang ini memiliki kandungan 71% hingga 83% serat. Nah, serat ini kan kalau kita tahu dapat melancarkan pencernaan, mengurangi resiko terkena penyakit seperti diabetes tipe 2, kanker tertentu dan juga penyakit kronis lainnya. Nah, makanan yang mengandung serat juga membantu kamu untuk menurunkan atau mempertahankan berat badan secara sehat. Kalau kita lihat dari WEBMD, kadar triptofan yang tinggi dalam daging pisang dan dikombinasikan dengan vitamin B6 yang ada dalam kulit pisang ini dapat membantu meringankan beberapa gejala depresi dan juga gangguan emosional lainnya. Nah, kandungan lainnya yang terkandung dalam kulit pisang adalah vitamin B12, magnesium, potasium, fiber, dan juga protein. Kamu nih bisa mengkonsumsi kulit pisang secara langsung kalau misalkan kalian agak ekstrim ya hidupnya ya. Silahkan gak usah dikupas langsung digigit aja, tapi bisa juga dimasak atau bahkan dibekukan jadi sama kayak buahnya. Semakin matang kulit pisang maka semakin manis rasanya ternyata, Say. Diolah dulu boleh nggak langsung? Dikukus, Iya, dikukus. abis itu kamu makan sama kulit-kulitnya. Oke. Atau Langsung ya? pakai cabai mungkin, sambal enak kali ya. Sambroa. Enak kali ya. Ya cobain nanti. Pisangnya kamu yang kukus, sambalnya gue yang buat deh.
Nggak Gimana? apa-apa, aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah nyobain. Nggak apa-apa, aku juga. Bikinnya aja, yang Aku, nyobain yang aku lain. serat yang lain aja boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kamu kekurangan serat atau tadi depresi misalkan ya gangguan-gangguan emosional gitu, kamu nggak usah dikupas pisangnya. Makan gitu aja. Iya, karena memang bagus. Ya oke, kita ke berita selanjutnya. Ini datang dari rekor dunia nonton Spider-Man No Way Home sebanyak 292 kali. Ya, jadi film Spider-Man No Way Home ini diriliskan pada Desember tahun 2021 lalu ya. Dan ini sempat meledak banget di pasaran. Dan hingga saat ini film garapan Sony dan Marvel Studio tersebut ini menempati box office dengan meraup 1,89 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 27,1 triliun guys. Itu duitnya semana ya. Pusing saya memikirkannya. Dan banyak juga nih yang sudah menonton dan mengulang-ulang nih film yang dibintangi oleh aktor Tom Holland tersebut sampai beberapa kali. Tapi rupanya satu diehard Spider-Man asal Florida, Amerika Serikat ini mencatat rekor yang cukup mencengangkan. Jadi tidak tanggung-tanggung ya, pria bernama Ramiro Alanis ini membukukan namanya di Guinness World Record akibat menonton Spider-Man No Way Home sebanyak 292 kali. Ini orang nggak bosan apa gimana sih? Jangan-jangan gue nggak ngerti lagi sih 292 kali dia nonton film yang sama. Kita 1-2 kali aja udah paham gitu kan, udah Iya, gitu. ya paling kayak 1 tahun kemudian nonton lagi gitu ya Iya untuk ini ingat-ingat. langsung 292 kali, gue nggak tahu sih. Jadi memang pria yang berprofesi sebagai pelatih pribadi ini pergi ke bioskop untuk menonton film ya. Film Spider-Man itu sejak ditayangkan perdana pada 16 Desember 2021 sampai 15 Maret tahun 2022. Dalam kurun waktu 89 hari, lebih dari sepertiganya dia habiskan untuk menikmati aksi pahlawan laba-laba tersebut. Dan di tahun 2019, Ramiro juga sudah mencatat rekor menonton film terbanyak setelah menonton Avengers Endgame sebanyak 191 kali. Demi mencatat namanya di Guinness World Record, Ramiro harus menonton film secara tritikal tanpa melakukan aktivitas lain. Itu artinya dia tidak boleh memalingkan pandangannya dari layar dengan bermain ponsel ataupun pergi ke kamar kecil. Juga seluruh bagian film harus ditonton ya, termasuk kredit title dan juga adegan pasca kredit. Sebanyak 292 kali loh ya, dia kunjungan Ramiro ke bioskop ini diverifikasi oleh pernyataan dari petugas teater dan setiap karcis yang diambil sebagai bukti. Wow, kayaknya dia gitu deh. Yang Endgame dia nonton 191 kali. Iya, Terus ini juga yang 292. Spider-Man 292. Film berikutnya kayaknya dia harus nonton 393 kali. Bisa jadi. Setelahnya habis itu 494. Terus aja begitu. Itu duitnya dibayarin apa gimana? Dia nggak mau aja yang lamar jadi petugas yang muter itu kan nonton juga tuh tiap Iya, hari. petugas yang di bioskop. Jadi setiap hari dia bisa nonton Benar. kan. Gratis lagi kan. Wow, luar biasa ya orang tuh kalau udah ngefans gitu ya. Nggak masuk akal sih kadang-kadang ya guys ya. Iya, orang tapi kalau kamu kalau lagi suka sama cowok kamu bisa tontonin tuh cowok tiap hari. percuma ditontonin kalau nggak bisa dimiliki. Gitu. Takut. Oke. Kalau begitu itu dia informasi umum ya yang bisa kita sampaikan untuk kalian dan Nanti masih ada lagi. kita masih ada info-info unik juga deh. Iya, betul. Nah, yang perlu kalian tahu makanya jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai millennials, wah kamu setia sekali menanti kita. Iya dari dong. tadi ya. Harus setia. Betul. Karena kita juga masih setia nemenin kalian semua dan gak terasa sebenarnya ini udah masuk segmen terakhir ya. Segmen terakhir masih ditemani oleh Aisyah Blue dan juga Nuke Pink di sini. Iya benar. Jadi Aisyah Blue dan Nuke Pink gitu hari ini. Untung gue gak jadi Lisa Blackpink. Langsung digetok sama fansnya. Bukan untung enggak, tapi untung kenapa sih nggak jadi Lisa gitu? Oh iya. Kan mirip udah. Rambutnya udah mirip. Yuk, kita akan membahas di segmen ini ya, daripada kita dengerin halunya Nuke gitu ya. Ada informasi-informasi yang bisa kita sharing terhadap kalian nih ya. Ada apa aja berita, info-info menarik. Ini menarik banget. Jadi, bahaya kalau telur setengah matang itu, nah, Dikonsumsi.
ada bahayanya. Tapi sebenarnya tuh enak tahu, apalagi kalau kita masak mie instan tuh ya pakai telur Mie setengah goreng, matang. Idih. terus pas kita pencet itu kan Iya, gitu. iya, enak banget itu gurih-gurih gimana gitu. Tapi sebenarnya baiknya itu kalau telur itu dalam keadaan yang matang. Oh berarti bahaya. Nggak kurang bagus. Kenapa nih? Kenapa? Karena telur yang dikonsumsi dalam keadaan mentah ini beresiko tercemar Tercemar. bakteri salmonella ya. Nah, bakteri ini tuh bisa terdapat pada bagian putih telur atau cangkangnya. Daripada mendapat masalah gitu kan. Nah, makanya jangan sampai salah nih mengolah telur, justru bisa membuat Anda sakit kalau salah memasaknya. Jadi salah satu cara konsumsi telur yang salah adalah dengan memberikannya dalam bentuk mentah atau setengah matang. Nah, nggak boleh juga nih memberikan telur setengah matang atau seperempat matang, bahkan telur yang mentah pada anak tentunya. Kenapa? Karena telur yang nggak matang ini bisa membuat resiko infeksi bakteri salmonella pada bayi dan juga anak-anak. Salmonella itu apa sih? Nah, ini merupakan bakteri yang bisa mencemari makanan. Makanan yang nggak dijaga higienitasnya bisa jadi mengandung bakteri salmonella. Dan bakteri ini akan menyebabkan infeksi pada sistem pencernaan tentunya ya. Nah, biasanya orang yang terinfeksi salmonella tidak mengalami gejala tertentu, sedangkan yang lain bisa mengalami diare, demam, dan kram perut dalam 72 jam. Untuk mereka yang daya tahan tubuhnya bagus, nah maksudnya ya, gejala ini bisa hilang tanpa pengobatan apapun. Tapi untuk membunuh salmonella nih, sebaiknya telur dimasak agak lama dan juga dalam suhu tinggi. Kenapa? Karena bakteri ini bisa mati pada suhu 65-77 derajat Celcius. Sehingga memasak makanan hingga matang ini bisa membunuh salmonella ya. Dan memasak telur hingga matang gak akan mengurangi kualitas gizinya, jadi gak usah khawatir. Cuman memang untuk beberapa orang yang suka telur setengah matang ya, jadi agak kurang nikmat memang kalau tiba-tiba dikasih matang. Tapi untuk anak-anak aja katanya ya, mungkin kalau udah gede gitu ya, malah seneng kalau diare kan agak langsing. Karena bisa mengurangi lemak-lemak di perut kita. Tapi harus hati-hati juga sih, karena kan kita nggak tahu ya, bakteri salmonella ini kan bisa berakibatnya berbeda-beda di setiap tubuh manusia. Iya, gitu. tergantung daya tahan ya. Telur dimasak sampai matang juga masih enak kok rasanya gitu. Masak telur sampai matang, Cakep. enak rasanya. Bodoh amat. Kagak jadi pantun. Enggak apa-apa, yang penting semangatnya. Benar. Oke, kita beralih lagi ke informasi lain yang menarik pastinya untuk kita simak. Ini ada informasi tentang keluarga terjangkung guys di dunia versi Guinness Record. Nah, satu keluarga di Amerika Serikat ini mencatat nama mereka di dalam buku rekor dunia Guinness karena memang memiliki tinggi badan yang gak biasa. Gak biasa tuh Gak biasa, karena katanya pada Desember 2022 keluarga Trapp yang berdomisili di Esco, Minnesota resmi tercatat sebagai keluarga terjangkung di dunia. Jika digabungkan, rata-rata tinggi anggota keluarga Trapp ini terdiri dari Scott, Chrissy, Savannah, Molly, dan Adam itu mencapai 2 meter. Berarti 200. Ya. Kalau kita 160-an dia 200 ya. Gimana Datu, jangkung kan ya? Nah, di sini Adam, anak yang termuda sekaligus anggota keluarga tertinggi dengan tinggi badan mencapai 2,21 meter. Lalu ada Savannah yang memiliki tinggi badan 2,03 meter, disusul dengan Molly State yang tinggi badannya mencapai 1,97 meter. Ketiga anak tersebut direkrut untuk ekstrakurikuler basket atau voli di perguruan tinggi mereka masing-masing. Chrissy dan ini sang ibunda yang merupakan anggota keluarga terpendek bisa dibilang dengan tinggi badan 1,91, itu aja dibilang terpendek. Sedangkan Scott, kepala keluarga mereka memiliki tinggi badan sebesar 2,02 meter dan ini bukan hal yang mudah bagi keluarga Trapp untuk mencatat rekor dunia tersebut ya. Karena anak pertama Scott lah yang menyarankan untuk mendaftar ke Guinness World Record pada Desember 2020 dan keluarga Trapp akhirnya kemudian menjalani pengukuran tinggi badan nih. Tinggi badan setiap anggota keluarga diukur 3 kali dalam sehari, baik dalam kondisi berdiri maupun berbaring. Setelah memenuhi semua kriteria untuk mencatat nama di Guinness World Record, keluarga itu merasa senang nih akhirnya karena mengetahui sudah menjadi pemegang gelar baru.
gitu. Rata-rata hampir 2 meter tingginya ya. Kita kalau main ke sana keinjek kali ya? Nggak kelihatan, Say. Kurcaci kita dibilang. Kurcaci. Orang kayak gitu susah nggak ya nemu jodoh ya? Tinggi banget gitu. Nah itu jodohnya. Ya enggak, kalau Harus yang anak-anaknya yang segitu belum juga. nikah gimana? Anak-anaknya yang belum nikah gimana? Dia nyari lagi berarti. Yang lebih tinggi. Kalau Terus nggak jadilah anak yang lebih jangkung. kasihan soalnya kalau misalkan nih tingginya 2 meter, punya pacarnya tingginya 160. Dianya jalan, pacarnya lari. Kasihan di mall ya kan. Kirain ngapain ngejar apa? Enggak, nih pacar saya sebenarnya jalan tapi saya lari nih. Kurcaci. Kasihan ya, jadi kalau bisa tingginya nggak usah jauh-jauh. Oke, nah berita berikutnya nih adalah lembar komik The Death of Superman terjual seharga 7,3 miliar Nuka. Aduh, pusing dengar harganya. Lagi-lagi ya. Nah, karya seni asli dari peristiwa ikonis komik DC The Death of Superman terjual hingga 513.000 US dollar atau setara 7,3 miliar dalam lelang yang digelar Heritage Auction. Lelang tersebut juga bertepatan dengan peringatan 30 tahun The Death of Superman pada tahun ini. Jadi seniman John Bagnova menjual halaman dalam dan juga sampul cerita Superman yang populer itu. Bleeding Cool melaporkan bahwa setiap bagian dari karya seni tersebut terjual dengan harga yang beragam. Nah, Death of Superman juga telah diadaptasi menjadi berbagai format. Salah satunya melalui DC Animated Universe lewat film The Death of Superman 2018 kemarin dan juga Reign of the Superman tahun 2019 kemarin. Kita kenapa nggak bikin novel aja ya? Iya ya, kita jual deh habis itu. Oh kan, Alisa Kita lelang. Nukeping. Betul. Kita lelang. Foto kita lelang. Di NFT sekarang kan lagi ramenya gitu. Laku nggak ya muka kita dilelang gitu? Kita ngomongin orang, aku capture jual. Sekarang capturean WhatsApp juga lagi. Wah bahaya, apalagi udah di close friend masih di capture. Wah, cepu. Oke. Gak ya guys, kita lebih baik lelang prestasi aja. Kalau kalian punya prestasi, jangan malu untuk melelangnya gitu. Tapi ya untuk kalian yang ada di rumah, saya melelang teman saya ini ya, silakan ya mulai dari harga 100.000, mana 100.000? Saya lelang di teman saya ya. Jangan Silakan gitu dulu. dong. Oh, jangan ya. Jangan dong. Jangan ya, jangan. Oke. Jangan rela dilelang lah. Udah diskonnya turun-turunan banget ini. Oh, udah minus. Malah kamu yang bayar. Kalau ada yang mau. Dan Oke guys lah, ya, kalau begitu daripada aku dilelang-lelang, hatinya aja yang dilelang gitu. Kita udah 1 jam aja nemenin kalian semua, nggak terasa ya kan? betul. Tandanya kita harus pamit undur diri dulu, tapi nanti kita akan balik lagi. Makanya nantikan terus episode selanjutnya, ada berita apa yang akan kita bawakan di Hai Indonesia berikutnya. Nonton terus, jangan sampai ketinggalan. Betul sekali. Dan untuk kalian tetap semangat menjalani hari-hari ya. Jangan lupa juga walaupun kita sekarang Indonesia udah jauh lebih baik, protokol kesehatannya harus tetap dipatuhi ya. Kemana-mana jangan lupa bawa masker dan hand sanitizer-nya, jaga jaraknya juga harus gitu. Jaga kesehatan, jaga perasaan, jaga hati, dan jaga omongan. Jagalah hati ya, jangan kau sakiti. Oke, lanjut. Oke, Oke, kalau kayak gitu. Oke, kalau gitu, apa Nuka? Sampai ketemu lagi ya. Iya, Nuka Azuta pamit undur diri. Aisyah Agri juga pamit undur diri. Tentunya sampai ketemu lagi di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye. Bye.